Rina dan Maya, dua sahabat dari luar kota, memutuskan pulang larut malam setelah berwisata. Rina, ini bukan jalan. Suara Maya mulai gemetar saat lampu jauh dinyalakan. Mereka melihat ujungnya. Jurang. Rina langsung menginjak rem sekuat tenaga. Pria itu melambaikan tangan dengan panik. "Mas, jalan utama longsor, lewat sini." Ia mengikuti arah itu. Jalan menurun tajam. Berliku. Semakin gelap. Dan tiba-tiba, mobilnya seperti kehilangan kendali. Sebuah rekaman video yang diunggah oleh pengguna TikTok memperlihatkan seorang pemuda tengah berdiri dan melamun di atas jembatan di kawasan wisata Cangar, Kota Batu. Awalnya video tersebut terlihat seperti momen biasa, namun tak lama setelah itu beredar kabar bahwa seorang pria diduga melompat dari jembatan yang sama dan ditemukan meninggal dunia di dasar sungai. Korban diketahui berinisial MMA berusia 24 tahun yang merupakan seorang karyawan percetakan asal Trowulan. Berdasarkan keterangan saksi, korban sempat memarkir sepeda motornya di tepi jembatan, kemudian berdiri di atas jok sebelum akhirnya diduga melompat. Peristiwa bunuh diri seorang pemuda berinisial MMA di jembatan Cangar, Kota Batu menarik perhatian publik secara luas. Kejadian itu viral usai video detik-detik sebelum korban melakukan aksinya tersebar di media sosial. Pada Selasa, 31 Maret 2026 di jembatan Cangar, perbatasan Kota Batu dan Kabupaten Mojokerto. Berdasarkan laporan, korban sudah berada di lokasi sejak sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sebelum akhirnya ditemukan meninggal dunia di dasar jurang sedalam 30-40 meter sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat. Hasil olah TKP menunjukkan korban diduga melompat dari atas jembatan dengan luka parah di bagian kepala dan telinga. Kisah lain jembatan Cangar, selain tentang bunuh diri yang viral, ada sisi mistis yang jadi perbincangan khususnya warga sekitar. Adanya hantu yang menunjukkan jalan, tapi menyesatkan. Tapi itu hanya terjadi warga yang bukan asli warga sekitar. Dan berikut kisah yang sering diceritakan warga sekitar. Malam di sekitar jembatan Cangar selalu terasa lebih dingin dari tempat lain. Kabut turun perlahan, menutup pandangan. Seolah hutan di kanan kiri jalan menyimpan sesuatu yang tak ingin dilihat manusia. Warga di dusun Jurang Kuali, bagian dari desa Sumber Brantas, sudah terbiasa. Mereka menyebutnya angin lewat biasa. Tapi bagi orang luar, cerita tentang penunjuk jalan selalu jadi bisik-bisik yang bikin bulu kuduk berdiri. Bukan penunjuk arah, tapi penyesat. Konon, sosok itu muncul seperti manusia biasa. Kadang pria tua, kadang perempuan, kadang hanya bayangan di ujung jalan. Ia melambaikan tangan, memberi isyarat.
seolah ingin membantu. Namun siapa yang mengikuti? Justru akan dibawa ke arah yang salah. Ke jurang, ke tebing, atau ke jalan yang tak pernah ada di peta. Anehnya, warga sekitar hampir tak pernah jadi korban. Rina dan Maya, dua sahabat dari luar kota, memutuskan pulang larut malam setelah berwisata. Mereka melewati jembatan Cangar. Sekitar pukul 11 malam. Kabut tebal. Lampu mobil hanya menembus beberapa meter ke depan. Tadi belok kanan ya? Tanya Maya. Kayaknya lurus, jawab Rina ragu. Tiba-tiba, di tengah kabut, muncul sosok perempuan berdiri di pinggir jalan. Diam. Menatap. Perempuan itu mengangkat tangan, menunjuk ke arah kiri. Tanpa pikir panjang, Rina membelokkan mobil. Awalnya, jalan masih normal. Aspal, pepohonan. Namun lama-lama, jalan menyempit. Aspal berubah jadi tanah. Dan di depan, gelap, dalam, seperti lubang tak berujung. Rina, ini bukan jalan. Suara Maya mulai gemetar. Saat lampu jauh dinyalakan, mereka melihat ujungnya. Jurang. Rina langsung menginjak rem sekuat tenaga. Mobil berhenti hanya beberapa sentimeter dari tepi. Mereka berdua membeku. Saat menoleh ke belakang, tidak ada jalan. Tidak ada perempuan. Tidak ada apa-apa selain hutan. Dan saat mereka memutar mobil, jalan aspal tiba-tiba kembali seperti semula. Beberapa minggu setelah kejadian itu, seorang pria bernama Ardi mengalami hal serupa. Ia bukan orang yang mudah percaya hal mistis. Namun malam itu berbeda. Di tengah perjalanan melewati jembatan Cangar, ia melihat seorang pria tua berdiri di tengah jalan. Pria itu melambaikan tangan dengan panik. "Mas, jalan utama longsor, lewat sini," katanya sambil menunjuk jalur kecil. Ardi sempat ragu. Tapi karena terlihat meyakinkan, ia mengikuti arah itu. Jalan menurun tajam. Berliku. Semakin gelap. Dan tiba-tiba, mobilnya seperti kehilangan kendali. Setir terasa berat. Rem tidak responsif. Di depan, tebing batu besar. Dalam hitungan detik, Ardi hanya bisa pasrah. Namun tepat sebelum menabrak, mesin mobil mati sendiri. Mobil berhenti. Sunyi. Saat Ardi turun dengan tubuh gemetar, ia menyadari sesuatu. Tidak ada jejak jalan lain. Tidak ada longsor. Tidak ada pria tua. Dan jalur yang ia lewati sebenarnya tidak pernah ada. Latif, warga asli dari dusun Jurang Kuali, pernah berkata, "Kalau warga sini jarang disesatkan, paling cuma merinding. Tapi orang luar, ya, sering dengar ceritanya."
Menurutnya, makhluk itu seperti tahu siapa yang bukan orang sini. Ia tidak mengganggu, tapi menguji. Beberapa orang percaya hantu penunjuk jalan itu bukan sekedar makhluk jahat. Ada yang bilang ia adalah penjaga. Penjaga yang tidak ingin manusia sembarangan melewati wilayahnya. Ia tidak selalu membunuh. Ia hanya menyesatkan, memberi peringatan, dan mengembalikan jika orang itu masih diizinkan pulang. Rina dan Maya selamat. Ardi juga selamat. Namun satu hal yang mereka rasakan sama. Saat melewati kembali jembatan Cangar, mereka melihat sekilas di antara kabut. Sosok itu berdiri, diam, menatap, seolah berkata, "Kalian boleh pulang, tapi jangan kembali." Sejak saat itu, mereka bertiga tidak pernah berani melewati jalan itu lagi di malam hari. Karena mereka tahu, tidak semua penunjuk jalan ingin membawa kita ke tujuan. Kamu tahu ini bukan tempat yang aman malam-malam begini. Aku sudah lama berada di sini. Jauh lebih lama dari yang kamu kira.